Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat ya. Nah, sebelum kita mulai belajar di pagi hari ini, kita hendaknya berdoa dulu yuk. Angkat tangannya, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, sebelum Ibu lanjutkan ke materi hari ini, Ibu mau tanya, kemarin kita mempelajari apa? Ya, betul, kita mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Bagus, sudah ada yang paham ya? Oke, nah hari ini kita lanjutkan ke materi keempat. Silahkan dibuka LKS-nya. Ayo, dibuka LKS-nya ya. Halaman 31. Tentang apa? Ya, tentang akhlak terpuji. Semalam sudah ada yang membaca materi hari ini, akhlak terpuji? Sudah? Nah, akhlak terpuji, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi berperilaku hormat dan patuh serta sabar dan tabah. Nah, sekarang Ibu terangkan satu-satu ya dari perilaku hormat dan patuh. Nah, di sini kalian ada yang tahu nggak perilaku hormat itu seperti apa? Semalam katanya belajar, pasti tahu dong. Satu saja coba. Apa? Ya, perilaku hormat itu seperti menghargai, sopan, takzim, dan khidmat. Oke, selain itu, hormat juga bisa dikatakan sebagai perilaku yang mengakui keberadaan orang lain serta tidak merendahkannya. Sudah paham ya? Nah, sekarang kalau patuh itu apa? Ya, patuh itu taat, tunduk, itu patuh, atau bisa dikatakan perilaku yang menaati dan mematuhi suatu perintah. Itu dikatakan sebagai patuh. Sudah paham ya, hormat dan patuh itu apa? Sudah? Sudah. Lalu hormat dan patuh itu bisa diterapkan di mana aja sih, Bu? Nah, ini pertanyaan bagus. Ibu jawab ya. Hormat dan patuh itu bisa diterapkan terutama di rumah dan di sekolah. Kalau di rumah, kita wajib hormat dan patuh kepada orang tua dan sesama orang yang lebih tua. Tuh, sekarang Ibu mau tanya, siapa di sini yang sudah bersikap patuh dan hormat kepada kedua orang tua? Semuanya sudah ya? Pinter. Lalu Bu, kalau hormat kepada adik itu boleh nggak? Boleh, tapi caranya beda. Dengan kita menyayanginya, menjaganya, dan berbuat baik. Gitu ya. Oke, kalau hormat di sekolah itu seperti kita menghormati dan patuh kepada guru. Karena pada dasarnya di sekolah itu guru juga merupakan orang tua kalian. Lalu bagaimana Bu contoh hormat dan patuh? Nah, Ibu jawab ya. Kalau di rumah kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Misal, kita jika disuruh orang tua, kita tidak boleh menolak dan berkata, aku gak mau. Nah, itu tidak boleh. Untuk yang kedua, kita sebelum berangkat ke sekolah hendaknya berjabat tangan. Dan yang ketiga, kita tidak boleh berkata kasar. Yang keempat, kita selalu mendengarkan nasihat dari kedua orang tua. Seperti itu ya. Nah, kalau di sekolah kita kan
orang tuanya guru. Nah, kita kalau bertemu guru, kita hendaknya mengucapkan salam, berjabat tangan, seperti itu. Lalu berbicaralah dengan sopan, santun, dan lembut. Lalu saat guru menerangkan di depan kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh serta mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru. Nah, anak-anak, jadi seperti itu ya contoh dari perilaku hormat dan patuh di rumah dan di sekolah. Sudah paham? Sudah. Nah, anak-anak, jika kita berperilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, kita akan mendapatkan hikmahnya. Seperti kita tidak mudah diadu domba. Yang kedua, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, menguatkan rasa persaudaraan. Yang keempat, disayang Allah. Dan yang terakhir, disayang orang tua, guru, dan teman. Sudah paham ya? Yuk lanjut ke materi berikutnya. Di materi yang kedua ini kita akan membahas tentang sabar dan tabah. Ayo, ada yang tahu sabar dan tabah itu apa? Sabar dulu aja deh, sabar apa? Ya, sabar itu yaitu sikap tahan menghadapi cobaan. Nah, kalau tabah, ayo tabah apa? Nah, kalau tabah itu adalah menerima sesuatu kenyataan dengan rasa sabar. Nah, pada kali ini Ibu akan memberikan contoh orang yang memiliki sabar dan tabah yang sangat luar biasa. Orangnya yaitu Siti Masyitoh. Ada yang tahu siapa Siti Masyitoh? Pernah dengar nggak ceritanya? Ini cerita pada zaman Nabi Musa kalau nggak salah. Iya, benar, Nabi Musa. Ada yang tahu siapa Siti Masyitoh? Kalau ada yang tahu nanti tak kasih hadiah. Gak ada yang tahu? Ya udah, Ibu ceritain ya. Tapi kalian tidak boleh ada yang tidur, tidak boleh ada yang main sama temennya sendiri. Setuju? Setuju. Oke. Ibu ceritain ya siapa itu Siti Masyitoh. Nah, Siti Masyitoh adalah seorang pelayan dari Raja Fir'aun yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang sangat luar biasa. Siti Masyitoh merupakan tukang sisir putri Fir'aun yang bekerja kepada Fir'aun, tetapi dia menganut ajaran Nabi Musa. Nah, suatu hari ketika Siti Masyitoh sedang menyisir rambut putri Fir'aun, nah tiba-tiba sisirnya pun terjatuh. Dan seketika itu Siti Masyitoh kaget. Dan mulutnya pun berkata Bismillahirrohmanirrohim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lalu mendengar hal tersebut, putri Fir'aun bertanya kepada Siti Masyitoh, "Hei Siti Masyitoh, kenapa kau menyebut nama Tuhan selain ayahku Fir'aun? Apakah ada Tuhan lain selain ayahku?" Lalu Siti Masyitoh menjawabnya dengan tenang, "Ada. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa." Lalu putri Fir'aun kembali berkata, "Hei Siti Masyitoh, apakah kau tidak takut jika hal ini aku laporkan kepada ayahku?" Dengan tenang, Siti Masyitoh menjawabnya, "Tidak." Seketika itu, anak Fir'aun lari menemui ayahnya dan melaporkan hal itu. Setelah mendengarkan apa yang diadukan anaknya, Fir'aun sangat kesal dan marah. Dia memanggil para pengawalnya untuk menghadapkan Siti Masyitoh kepadanya. Nah, setelah mereka berhadapan, Fir'aun menanyakan kepada Siti Masyitoh, "Hei Siti Masyitoh, apakah kau menyembah Tuhan selain aku?" Nah, Siti Masyitoh menjawabnya dengan tenang, "Ya, aku menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia Tuhanku." Mendengar hal tersebut, Fir'aun sangat marah dan murka. Nah, dia berkata sekali lagi, "Apakah kau benar menyembah Tuhan selain aku?" Dengan keteguhan hati, Siti Masyitoh tetap menjawab, "Ya, saya hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala."
Mendengar hal tersebut, Fir'aun sangat marah dan murka. Dia langsung menyuruh para pengawalnya untuk mempersiapkan bak yang berisi air yang ditaruh di atas bara api hingga mendidih. Lalu Fir'aun berkata untuk yang terakhir, "Apakah kau benar-benar tidak menyembah aku?" Nah, lalu Siti Masito tetap menjawab, "Tidak, saya hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar jawaban Siti Masito, Fir'aun sangat marah dan sangat kesal. Dia seketika menyuruh pengawalnya untuk memanggil suami dan anaknya untuk dihadapkan kepada Fir'aun. Setelah itu, Fir'aun menyuruh pengawalnya untuk mempersiapkan sebuah bak besar yang berisi air yang mendidih. Kemudian, Siti Masito ditanya sekali lagi, "Hei Siti Masito, benarkah kau tidak mau menyembah aku?" Lalu Siti Masito berkata, "Tidak, aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Karena Siti Masito tidak mau menyembah Fir'aun, sebagai hukumannya dia harus lompat ke dalam bak yang berisi air yang mendidih. Dengan keteguhan hati, dia memilih untuk masuk ke dalam bak yang berisi air panas. Seketika itu, makam dari Siti Masito beserta keluarganya berbau wangi. Nah, begitu ceritanya anak-anak. Dari sini kita dapat disimpulkan dari pelajaran sabar dan tabah tadi, kita bisa mencontoh dari Siti Masito yaitu tetap tabah dan sabar dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita baca hamdalah yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, jangan lupa belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.